Halo teman-teman, selamat datang di Siga Ideal. Ini adalah konten pertama dari rangkaian konten serial animasi karakter di Blender. Konten-konten yang akan datang nantinya akan membahas seluruh proses rigging dan animasi, walaupun memang cenderung lebih banyak ke proses rigging, mulai dari basic rig, weighting, face rigging, sampai kalian benar-benar memahami logika dasar atau prinsip-prinsip bagaimana bond bekerja. Tapi sekarang kita akan belajar membuat basic karakter rig dulu. So, jangan kemana-mana, ikuti kelasnya sampai selesai. Silahkan buka blendernya, monggo. Seperti yang kalian lihat, saya sudah menyiapkan base meshku. Pastikan karakter kalian juga sudah siap ya teman-teman. Pertama-tama kita tambahkan armatur dulu. Tekan Shift plus A lalu pilih armatur dan single bond. Kemudian kita ke edit mode di sini atau tekan tab pada keyboard. Kita ke front view, tekan 1 pada numpad. Lalu kita downscale bondnya. Nah, supaya bondnya tetap terlihat walaupun ada di dalam mesh seperti ini, kita ke objek data properties yang gambar orang lari ini, terus unfold viewport display dan centang in front. Sekarang saya kembali mengatur skalanya. Seleksi head bondnya, tekan G untuk move tool dan Z untuk sumbu Z, lalu arahkan ke bawah. Kemudian tekan E untuk mengextrude, lalu Z, extrude lagi, ke atas, lagi, dan lagi. Setelah itu kita ke side view, tekan 3 pada keyboard. Kita akan memastikan bondnya berada di tengah-tengah mesh. Tekan G untuk mengatur posisinya. Shortcut untuk sumbunya X, Y, dan Z ya. Oke, sekarang kita kembali ke front view, lalu duplicate bond yang ini, jangan yang ini ya. Tekan Shift plus D lalu X. Kemudian seleksi head bondnya, arahkan ke bawah, pas di tengah lutut. Lalu extrude lagi ke bawah di mata kaki. Kita ke side view, atur posisinya ke tengah. Extrude untuk bond kaki. Dan extrude sekali lagi. Kita atur posisi lututnya. Oke. Selanjutnya kita extrude bond di bagian dada atas di sini. Lalu extrude lagi sampai di bagian tangan. Seleksi bond yang ini, tekan Alt P, Alt P, lalu pilih Clear Parent. Atur posisinya. Setelah itu kita ke side view, atur lagi posisinya. Kembali ke front view, seleksi bond yang di paha ini dan unparent bondnya. Sekarang kita ke side view lagi, seleksi bond kaki ini dan extrude bondnya pada sumbu Y. Ke belakang, clear parent. Bond ini nantinya akan kita jadikan controller untuk kaki. Lalu extrude di bagian lutut. Clear parent dan pisahkan posisinya.
Lakukan hal yang sama pada bond siku. Oke, extrude juga bond tangan yang ini pada sumbu X dan clear parent. Setelah itu kita buat bond baru, tekan Shift plus A, seleksi head bondnya, lalu Shift plus S, dan pilih Selection to Cursor. Tekan G dan arahkan bondnya pada sumbu Y. Oh ya, jangan lupa merubah nama bondnya biar kita lebih mudah memanage bond-bond yang sudah kita buat. Seleksi bond yang ini, lalu ke bond properties dan ubah namanya di sini. Base. Lihat di sini nama bondnya sudah berubah. Kemudian bond yang ini lagi, biar lebih mudah merubah namanya, tekan F2 saja pada keyboard. Ctrl Lutut H, Ctrl Lutut L. Pastikan teman-teman mengganti namanya dengan L di belakang ya, yang berarti left, kiri, supaya fitur simetris nanti bisa mengidentifikasi bondnya, mengenali bondnya. Oke, lanjut Ctrl kaki L, kaki 2L, kaki 1L, betis L, dan paha L. Kemudian kontrol pinggang L, kontrol pinggang saja, pokoknya yang di tengah ini tidak pakai L, tidak pakai R, center kan. Controller pinggang yang headnya ke bawah ya, lalu pinggang, perut, dada bawah, dada atas, leher, dan kepala. Selanjutnya bahu L, lalu lengan atas L, lengan bawah L, dan tangan L. Yang ini kontrol tangan L, ini kontrol siku L. Oke. Kemudian seleksi kontrol lutut L, tahan Shift dan seleksi kontrol kaki L, tekan kontrol P, kontrol P untuk parenting dan pilih keep offset. Lalu seleksi kontrol kaki L, tahan Shift, kontrol tangan L dan base bond, kontrol P, keep offset, terus kontrol pinggang yang headbondnya ke bawah, kontrol P, keep offset, kemudian paha L dan pinggang, bahu L dan dada atas, kontrol siku L dan bahu L, setelah itu kita ke pose mode. Sekarang kita akan membuat Aiki pada bondnya atau inverse kinematics. Kalau ini kan forward, FK. Oke. Seleksi lengan bawah L, lalu ke bond constraint properties dan add inverse kinematics constraint. Targetnya armatur. Lalu bondnya yang ini, kontrol tangan L, ketik kontrol tangan,
Kemudian pole targetnya tetap sama, armatur. Dan pole bondnya yang ini, kontrol siku L. Wow. Nah, ini terjadi karena kita belum mengatur chain length-nya di sini. Chain length itu adalah rantai atau panjang rantai, rangkaian bond, rentetan bond yang akan dipengaruhi oleh IK constraint ini, terhitung dari bond yang kita beri constraint. Nah, kita naikkan menjadi 2. Terus kita ubah pole angle-nya 90. Dalam kasus ini berarti min 90. Oke. Sekarang kalau kita menggerakkan bond yang ini, kontrol tangan L, maka bond-bond yang dipengaruhi oleh IK constraint ini akan bergerak sesuai dengan pole angle, kontrol sikunya. Oke. Selanjutnya, seleksi tangan L, lalu add copy rotation constraint, targetnya armatur, dan bondnya kontrol tangan L. Space-nya kita ganti ke local space, terus yang ini juga local space. Nah, sekarang kita bisa memutar tangannya melalui controller. Oke. Selanjutnya kaki lagi, seleksi betis L, lakukan hal yang sama dengan lengan sebelumnya. Targetnya armatur, bondnya kontrol kaki, yang ini, lalu chain length-nya 2, pole target armatur, dan bondnya kontrol lutut L, yang ini. Pole angle min 90. Nah, sudah jadi. Sekarang seleksi bond yang ini, add copy rotation constraint, targetnya armatur, bondnya kontrol kaki L, local space. Oke, kita cek dulu. Zip rar. Setelah itu, seleksi bond kontrol lutut, buka bond properties, uncheck deform di sini dan lakukan pada semua bond controller. Oke. Nah, kalau teman-teman mau bond pinggang ini rotasinya bisa bergerak lebih leluasa, seleksi bond di atasnya, lalu ke bond properties, unfold relation, dan uncheck inherit rotation, rotasi bawaan. Oke. Sekarang kita ke edit mode, seleksi semua bondnya, tekan A pada keyboard, lalu klik kanan dan pilih symmetrize. Kalau opsinya tidak ada, kalian bisa mencarinya, tekan F3, cari, pilih symmetrize. Nah, jadi kan? Selanjutnya kita ke object mode, seleksi karakternya, tahan shift, lalu seleksi armatur, tekan Ctrl P, Ctrl P, dan pilih with automatic weights. Oke. Nah, kalau teman-teman memberi modifier pada karakter, misalnya seperti kasusku, subdivision surface, pastikan modifiernya berada di bawah armatur modifier atau armatur modifiernya dinaikkan.
Oke ya, lanjut. Seleksi armatur, lalu ke pose mode atau tekan Ctrl Tab. Nah, sekarang bon-bonnya sudah terhubung dengan karakter. Selamat berkarya teman-teman, buat posemu sendiri. Terima kasih sudah mengikuti kelasnya sampai selesai. Yang belum subscribe silahkan pencet tombolnya. Jangan lupa like, share, dan nyalakan loncengnya. See you soon.